Baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan transaksi kita di bulan Maret. Ya. Jadi kita masuk ke bulan Maret. Targetnya untuk pertemuan yang ketiga ini yaitu sampai dengan bulan Mei. 3 bulan, Maret, April, dan Mei. Oke. Sebelum kalian masuk ke bulan Maret, kalian lihat di soal itu, di sana ada kebijakan ya. Kebijakan yang ditentukan. Karena memang pada kenyataannya kadang ya kebijakan itu suka diberikan di pertengahan atau di tahun berjalan. Seperti itu. Karena sekarang tanggal 8, kita minta Siva buat share screen, Siva. Ada Siva? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, bentar. Oh iya benar. Silakan. Bisa nggak sekarang? Bisa sih, Pak. Jangan lupa ya untuk filenya namanya diganti apa? Di copy paste dulu ya. Jadi file pertemuan 2, file pertemuan 3, pertemuan 3. Nah ini siapa? Siva ya. Nanti jangan lupa tuh di save as dulu. Jadi tugas pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan 2 ya filenya sampai dengan Februari. Itu ya. Terus yang kedua itu yang listrik yang tanah dan bangunan. Udah belum diakui sebagai hutang. Tanggal berapa tuh, Siva? Belum dirubah sesuai kebijakannya, Pak. Ya, ya makanya saya mau lihat ada nggak pengakuan hutang atas pembelian tanah dan bangunan. Tanggal berapa tuh Siva tuh? Udah belum? Tanggal 20 Januari. 20 Januari. Jurnalnya apa? Jurnalnya tanah pada hutang usaha, Pak. Tanah pada hutang usaha. Itu yang tanah. Yang bangunan ada nggak? Yang bangunan ada. Yang bangunan apa? Sama tanggal sama tanggal bangunan pada hutang usaha.
bangunan pada hutang usaha. Berarti udah ada ya. Nilainya berapa tuh tanah? Harga 1 tanah miliar, Pak. 1 miliar. Bangunannya? 500 juta. Bangunannya 500 juta. Berarti udah sesuai ya. Oke, sekarang yang tagihan telepon sekarang. Yang tagihan rutin. Nah, kan di video dijelasin ya. Kalau misalkan kita tidak melebihi satu bulan, kita nggak usah dicatat sebagai hutang dulu. Nah, sekarang lihat masih Januari aja sih, Pak. Januari yang kita terima tagihan telepon dicatat nggak ya? Dicatat. Yang mana tuh? Yang masih 20 Januari, Pak. 20 Januari. Itu jurnal apa? Mengakui hutang atau membayar beban telepon? Mengakui beban. Mengakui beban. Berarti jurnalnya hutang dulu. Beban pada hutang dong. Kalau itu jurnalnya apa? Yang telepon. Beban telepon pada bank. Beban telepon pada bank. Berarti itu jurnal apa nih kira-kira? Kalau beban telepon kepada Bank BCA. Ini mah. Sebentar sih Pak. Kamu jangan dulu stop share screen. Kita tanya Rizky. Ya Pak. Jurnalnya jurnal apa itu? Beban telepon terhadap bank. Tagihan bukan Pak? Jurnal tagihan. Kalau tagihan berarti harus sama kayak tanah dong. Kalau tanah jurnalnya apa tadi Rizky? Kalau tanah pada hutang usaha. Hutang usaha ya. Itu mengakui apa tuh? Mengakui pembelian tanah. Mengakui hutang ya. Mengakui hutang pembelian tanah. Nah sekarang coba kamu lihat itu yang telepon, apakah sama jurnalnya gitu? Itu termasuk pengakuan hutang? Bukan Pak. Berarti jurnal apa tuh? Yang tanggal 20 yang telepon itu? Kita nyatet apa tuh? Teleponnya berapa? 150.000. Nabila. Pak, Jurnal apa? yang 20 Januari ya Pak? Yang telepon. Kalau 20 Januari banyak. Pembayaran bukan Pak? Pembayaran apa? Pembayaran beban listrik. Beban telepon. Ini itu nyambungnya. Judulnya telepon, pembayaran listrik. Berapa nilai? Rp150.000 Pak. Itu tagihan bulan apa tuh? Yang dibayar? Bulan Desember. Bulan Desember.
Kenapa bulan Desember, kan sekarang Januari? Kan yang Januarinya belum 1 bulan, Pak. Januarinya belum 1 bulan, kumaha itu setengah arti. Januarinya belum 1 bulan. Maksudnya gimana ya kamu ngomong teh? Kenapa nggak bayar yang Januari ya? Putri, Iya, Pak. kenapa? Karena mencatat tagihan bulan sebelumnya. Iya, kenapa bulan Desember yang dibayar bukan yang Januari? Hmm? Kenapa ya? Kalau telepon itu, ini telepon kantor ya ceritanya. Pakai dulu atau bayar dulu, Putri? Hmm? Kalau telepon itu bayar dulu atau pakai dulu? Dibayar dulu, Pak. Dibayar dulu berarti prabayar. Aulia, Iya, Pak. ini telepon kantor ya ceritanya, telepon kantor. Bukan HP pulsa ya, bukan. Kalau telepon kantor itu kita pakai dulu atau bayar dulu? Pakai dulu, Pak. Pakai dulu. Jadi kenapa kita bayar tagihan bulan Desember, bukan bulan Januari? Soalnya kan di kebijakan dibayar setiap tanggal 20 setiap bulannya. Jadi kan kita baru tanggal 20 itu baru selesai pakai, Pak. Jadi baru dibayar. Jadi kalau kita mau bayar tagihan Januari kapan? Pas bulan Februari, Pak. Pas bulan Februari. Oke, nah ini kalian harus tahu ya, maksudnya ini kan hal sepele nih, gitu. Misalkan nanti ada PDAM, misalkan ya PDAM tuh kita pakai dulu. Jadi pasca bayar gitu ya. Jadi sesuai yang kita pakai. Berikutnya Rara. Iya, Pak. Kalau internet nih. Kalau internet itu pakai dulu atau bayar dulu? Ini ceritanya internet kantor ya, bukan internet HP. Pakai dulu, Pak. Pakai dulu. Kalau yang tanggal 20 ini kita bayar yang bulan apa tuh? Rara? Bulan Desember, Pak. Bulan Desember. Kalau kita mau bayar tagihan bulan Februari, kita bayarnya kapan? Maret, Pak. Bulan Maret ya. Oke. Ke Risma. Ya, Pak. Telepon, internet. Perasaan kita tuh ada 3 ya, sama listrik kan? Ini cuma telepon sama internet aja ya. Oh, ada listrik nggak sih? Risma?
Kita ada bayar listrik nggak, Risma? Ada. Ada bayar listrik ya? Berapa? Rp600.000. 600.000. Itu 600.000 taunya dari mana ya? Dari pembayaran rutin bulanan, Pak. Rutin, berarti kalau rutin itu nilainya sama dong tiap bulan. Kalau rutin berarti sama dong, setiap bulannya sebesar berapa tuh? 600.000 gitu. Kalau bulan Februari berapa, Risma, listrik? Kalau bulan Februari 700.000, Pak. 700.000 naik ya. Katanya rutin. Jadi kita tahu dari mana tuh listrik bulan Desember itu 600.000. Dari tagihan. Tagihan. Tagihannya kita dapat dari mana tuh? Tagihan itu biasanya datang ke kantor ya. Nanti bentuknya fisik. Begitu. Coba nanti kalian searching ya contoh tagihan rekening listrik ya. Tagihan rekening listrik kayak gimana tuh? Nah, itu dasar kita untuk bayar listrik tiap bulannya. Ya. Jadi untuk kalian nih, kan kalian udah bisa nih cara ngejurnalnya ya di sini. Nah, ngejurnal gini tuh kan sebenarnya udah digantikan oleh sistem ya. Nantinya. Gitu. Tapi yang perlu kalian lakukan itu analisisnya. Gitu ya, analisisnya. Makanya tolong sekali lagi pahami jurnalnya kenapa seperti itu. Kemudian kalau memungkinkan kita lakukan analisis gitu ya. Kita berikan contoh ya untuk analisisnya. Misalkan ya, coba Siva itu di nama akunnya kan ada filter drop list ya. Kamu klik yang di ya bukan di keterangan atau di sebelahnya. Nah itu pilih beban listrik aja coba. Yang lainnya unchecklist. Nah, oke. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, beban listriknya itu dari bulan Januari ke bulan Februari itu naik ya. Nah, analisisnya apa? Ya, kita bisa lihat berarti perusahaan itu ada kegiatan yang meningkat. Karena kan kalau listriknya naik berarti kegiatannya nambah kan? Nggak mungkin turun. Kemudian apa yang mengakibatkan nambah? Misalkan nambah orang. Kemudian
Misalkan nambah kegiatan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu di keterangannya nggak konsisten ya. Yang atasnya listrik bulan Desember, yang bawahnya tagihan listrik Januari. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau kalau satu pola enakeun gitu ya. Misalkan listrik bulan Desember, berarti bawahnya listrik bulan Januari gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi dipahami itunya jurnalnya kenapa bisa kayak gitu, nyambungnya itu kayak gimana, kayak tadi ya, apa bedanya pengakuan hutang sama pembayaran hutang. Kalau pengakuan hutang di sebelah kreditnya itu ada jurnal hutang usaha, ya. Kalau misalkan pembayaran hutang itu di sebelah kreditnya itu ada kas atau bank, gitu ya. Kan kita kalau bayar kita kalau bayar kas kita berkurang di sebelah kredit. Begitu. Oh, yang tanggal 13 Februari itu bukan membayar listrik ya, itu mengakui hutang listrik. Oke, diperlihatkan lagi semuanya sih, Pak. Silakan, ada yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada, kita lanjut ke Cynthia. Ya, Pak. Nah, Cynthia, kan kebijakannya sekarang mau menggunakan akrual. Tapi kalau akrual itu harus melalui atau harus lewat 1 bulan. Jadi jangan kayak kita kemarin ya. Kita akui di bulan Januari, kita bayar di bulan Januari. Kita akui di bulan Februari, kita bayar di bulan Februari. Ada nggak, Cynthia, transaksi di bulan Februari deh? Coba ke bawah, Siva. Ada nggak transaksi di bulan Februari, kita akui sebagai hutang di bulan Februari, tapi kita bayar juga di bulan Februari? Ada nggak yang kayak gitu, Cynthia? Ada yang tagihan, bukan, Pak? Yang tagihan. Tagihan apa? Yang listrik, telepon, dan internet. Oke, kita coba lihat satu. Tagihan listrik misalkan ya. Tagihan listrik, kita akui hutang tanggal berapa, Cynthia? Tanggal 13 Februari. Tanggal 13. Tanggal berapa? 13. Tanggal 13. Tahu dari mana tanggal 13 itu mengakui? Tahu dari mana, Cynthia? Mengakui hutang. Karena dicatatnya 1 bulan. Kenapa? Kenapa yang 1 bulan? Salisa, ada Salisa. Kenapa? Bapak tadi Cynthia tuh putus-putus, Salisa intinya apa? Lah, kok Cynthia? Kamu kan Salisa kan?
Ya tadi putus-putus, jadi Salisa belum tahu pertanyaannya apa. Kenapa tanggal 13 itu diakui sebagai hutang? Tahu dari mana? Karena tagihannya belum dibayar, Pak. Karena tagihannya belum dibayar. Tahu dari mana tagihannya belum dibayar? Kalau kita melihat jurnal. Karena kalau di kebijakan kan pembayaran utang itu dibayarnya tanggal 20, bukan di tanggal 13. Itu kan bayarnya. Nah, kita tahu tanggal 13 hutang itu dari mana? Dari jurnal. Jurnal yang mana? Emang jurnal hutang tuh kayak gimana sih, Salisa? Menerima tagihan mungkin, Pak. Menerima tagihan itu apa jurnalnya? Tadi udah dijelasin ya, padahal kita ulangi lagi sekali lagi ya. Tolong diperhatikan ya. Tahu dari mana kita itu mengakui hutang? Tahu dari jurnal. Emang jurnalnya apa? Jurnalnya adalah hutang. Kalau yang namanya hutang itu bertambah di sebelah mana? Debit atau kredit? Coba kita tanya Nanda nih, barangkali tahu. Nanda? Ya, Pak. Hutang bertambahnya di debit atau di kredit ya, Nanda? Di kredit, Pak. Di kredit apa di debit? Di kredit, Pak. Di kredit. Berarti kita mengakui hutang kalau jurnal di kreditnya hutang gitu ya. Gimana? Kalau ada hutang di sebelah debit berarti kalau hutangnya di sebelah kredit, kalau hutangnya di sebelah kredit, hutang kita itu bertambah atau berkurang, Nanda? Bertambah, Pak. Bertambah. Kalau berkurang di sebelah mana nih? Di sebelah debit, Pak. Di sebelah debit. Kalau sebelah debitnya hutang, berarti kreditnya apa kalau mau bayar hutang? Bank. Bank ya. Nah, sekarang kita lihat di tanggal 13 ya, yang tagihan listrik. Itu nambah hutang atau mengurangi hutang, Nanda? Yang Nambah, Pak. nambah hutang. Jadi di tanggal 13 itu kita mengakui hutang ya, mengakui hutang. Sekarang ke safety. Ada safety? Safety nggak ada ya. Ke Ranis, coba Ranis. Ya, Pak. Ranis, tagihan listrik itu dibayarnya tanggal berapa yang bulan Januari?
Tanggal 20 Februari, Pak. Berapa nilainya? 600.000. 600.000. Pertanyaan saya berikutnya, pengakuan kita atas hutang listrik sama pembayaran hutang listrik itu bulannya sama atau enggak, Ranis? Sama, Pak. Sama ya? Bulan apa tuh? Kita akui bulan apa, kita bayar bulan apa, Ranis? Bulan Februari, Pak. Bulan Februari ya. Nah, tadi dikatakan ya, kalau misalkan akrual itu harus yang lebih dari 1 bulan. Nah, karena ini mengakuinya bulan Februari, membayarnya bulan Februari. Jadi kita tidak perlu melakukan pengakuan hutang. Gitu. Jadi Siva, tolong dihapus ya. Yang mendapatkan tagihan itu tidak perlu di jurnal. Jadi yang mana aja tuh yang dihapus? Ada 3 ya berarti ya. Nah itu ya untuk yang listrik. Ada lagi nggak ya kira-kira transaksi yang diakuinya bulan Februari, dibayarnya bulan Februari? Delete aja sih Pak. Nanti delete row gitu. Lah kok satu-satu? Ya. Diva, ada nggak Diva? Kita akui hutang di bulan Februari, kita bayar bulan Februari. Yang tanggal 1, Pak, yang BPJS. Yang BPJS. Tanggal 1. BPJS yang mana nih? Ada 2 ya BPJS-nya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Berarti yang dihapus yang mana? Yang mengakui hutang atau yang bayar? Diva. Yang mengakui hutang. Yang mengakui hutang. Yang tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 ya. Silakan Siva dihapus lagi. Nah, berarti pada saat pembayaran kita tidak usah mendebitkan utang ya. Kita nggak usah mendebitkan utang. Di jurnalnya apa dong ya? Coba Aprilia barangkali. Ya, Pak. Jurnalnya apa? Kalau di sebelah debit ada utang, nanti nggak akan balance.
Berarti sebelah debitnya kita ganti apa? Kan kita nggak mengakui utang di tanggal 6 itu. Tanggal 6 itu kan kita langsung bayar. Jadi jurnalnya apa tuh di sebelah debitnya? Kan utangnya nggak ada kan ya, di sebelah kreditnya kan nggak ada utang ya, berarti kita nggak mungkin di sebelah debitnya utang, berarti nanti nggak balance, nanti nggak ini apa bukan nggak balance, maksudnya nggak ini ngegantung nanti, kok ada utang di sebelah debit. Beban, Pak. Beban siapa, beban apa gitu, Beban coba dicari. BPJS Kesehatan. Siva, ada nggak beban BPJS Kesehatan? Kamu bukan di situ. Di tanggal 6. Di tanggal 6, lihat nama akun, cari nama akun beban gitu loh maksudnya. Kan itu utang BPJS kan, kita ganti jadi beban BPJS ya, beban. Tanggal 6 sih, Pak. Klik drop list-nya, bukan beban gaji karyawan. Hey, salah balik bawahnya. Kamu salah ngeklik. Nah itu. Nah itu. Ada nggak beban BPJS Kesehatan? Ada ya? Nah itu. Adi. Ada Adi? Berapa tuh nilainya? Ini yang punya Siva. Itunya nggak keluar karena tadi ke atas itu. Berapa nilai BPJS Kesehatan bulan Februari? Adi. Kamu ngerjain kah yang kemarin? Ngerjain Pak, bener ini pusing saya kan banyak yang ubah juga tadi. Itu pertanyaan nilainya berapa yang kemarin teh? Ini yang punya Siva ref ya karena dia ngelingnya ke utang tadi. $470.292 Pak. Silakan ditulis Siva berapa tuh? Adik, ulangi lagi pelan-pelan. Berapa Adi? Berapa Adi? 470.292.000 Pak. Udah benar itu yang punya Siva? Udah benar belum? Udah, Pak. Ini si Adi nih, ditanya, nih tadi jawab nungguan dari grup gitu, apa gimana? Adi? Iya Pak. Apa pertanyaan saya tadi ya?
Ya ampun. Dwi Prastyo. Hadir, Pak. Tolong dengerin ya pertanyaan saya nih, jadi lambat banget nih. Berapa nilai BPJS Ketenagakerjaan? 391.910 rupiah. Ulangi. Berapa? Ulangi. 391.910 rupiah. Udah benar belum? Yang punya Syifa? Udah, Pak. Kalau jurnalnya udah benar belum? Pak. Yang BPJS Ketenagakerjaan? Belum, Pak. Harusnya apa? Beban BPJS Ketenagakerjaan. Silakan diganti. Oke, lanjut kita ke Tria. Hadir, Pak. Ada lagi nggak yang kita akui hutang, tapi kita bayar di bulan yang sama, bulan Februari? Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada ya. Kalau misalkan yang beban gaji karyawan itu kenapa ya nilai apa ngeluarinnya dari Bank BCA? Tria. Karena di kebijakannya kalau nominalnya di bawah 15 juta itu bayarnya pakai Bank BCA, Pak. Kalau pakai Bank Mandiri? Di atas 15 juta. 15 juta ya. Oke. Sip. Lanjut kita ke Yunita. Hadir, Bapak. Yunita, nih sekarang Ya, Pak. kita masuk ke bulan Maret ya. Oh, bukan, satu lagi, ada lagi ya. Kebijakan di awal bulan Maret itu katanya kita harus jurnal itu di hari kerja. Berarti kita harus lihat kalendernya ya, kalender negara ya. Ada nggak sih? Lihat ke atas dulu sih Pak di Januari. Ada nggak Yunita yang jatuh ke tanggal libur? Hari Sabtu atau hari Minggu atau tanggal merah di bulan Januari? Ada nggak? Sebentar, Pak. Tanggal 1 Januari itu hari apa? Ya, tanggal 1 Januari, hari Sabtu. Tanggal 1 Januari, berarti harusnya jadi tanggal berapa? Di tanggal 3 hari Senin ya, Pak. Ya, betul. Silahkan diubah. Syifa. Berarti yang tanggal 1 semuanya diganti ke tanggal 3 ya. Kan tanggal 1 itu pertama hari Sabtu, kedua hari libur ya, tanggal merah kan. 1 Januari di mana juga. Ada lagi nggak Yunita di bulan Januari? Yang tanggalnya tanggal Sabtu Minggu atau tanggal merah. Di Januari mah nggak ada tanggal merah lagi ya. Udah nggak ada, Pak.
Nggak ada ya. Anissa Dwi. Hadir, Pak. Yang Februari. Coba dicek. Tanggal 1. Tanggal 1 emang hari apa? Hari Selasa. Tapi merah, Pak, Imlek. Oh iya. Silakan diganti jadi tanggal berapa? Jadi tanggal 2 Februari, hari Rabu. Ya, 2 Februari. Silakan diganti sifat semua yang tanggal 1 jadi tanggal 2 ya, karena tanggal 1-nya libur Imlek katanya. Yang lain juga sama ya, diganti juga di kerja apa? Di filenya. Ada lagi Anissa? Nggak ada lagi, Pak. Tanggal 6 tuh hari apa tuh? Februari hari apa? Oh iya, hari Minggu, Bapak. Hari Minggu ya. Jadi gantinya hari apa? Jadi tanggal berapa? Tanggal 7, hari Senin. Tanggal 7. Silakan diganti. Tanggal 6 diganti jadi tanggal 7. 6 Februari ya, diganti jadi tanggal 7 Februari. Ada lagi Anissa? Ada apa? Tanggal 13 sama tanggal 20. Tanggal 13 hari apa? Hari Minggu. Jadi tanggal berapa? Jadi tanggal 14. Iya, silakan ganti. Tanggal 20 jadi tanggal 21. Oke, yang tanggal 20 itu apa tuh? Transaksi listrik ya. Bu Malina kalau misalkan, Bu Malina ada nggak sih di sini? Ada ya. Kalau misalkan telepon itu terakhirnya tanggal berapa ya? Biasanya sama sih Pak, kayak listrik tanggal 20-an. Berarti kalau libur tanggal 20 berarti harus bayarnya sebelumnya ya? Nggak boleh setelahnya ya? Biasanya sih kalau sekarang kan sistemnya online Pak, jadi bisa kapan aja. Tapi ini kan perusahaan ya, kalau perusahaan berarti sebelumnya sih. Oh, nah ya. Tanggal 19 Pak. Ya, berarti gitu ya, Anissa, khusus untuk tagihan bulanan itu nggak boleh dilambatin ya, tapi dipercepat. Logikanya karena kalau tanggal 20 lebih itu masuknya terlambat. Jadi diganti jadi tanggal berapa, Anissa? Tanggal 18. Tanggal hari 18. Jumat. Ya, betul. Di tanggal 18 ya. 19-nya hari Sabtu ya? Iya, Pak. Oke. Silakan diganti sih, Pak. Jadi tanggal 18 katanya.
Jadi ini kita berusaha buat se-real mungkin ya dengan kenyataan. Emang nggak real banget 100%, tapi kita coba yang bisa kita ini. Jadi tanggal 18 sih Pak. Mungkin loading ya. Yang lain juga diganti ya. Nah, itu untuk yang bulan Februari ya. Lanjut kita ke bulan Maret. Frederick. Hadir, Pak. Sebelum kita melakukan masuk ke transaksi, apa dulu nih di awal bulan yang biasanya kita lakuin? Ngejurnal apa nih? Ngejurnal apa dulu nih biasanya di awal bulan? Frederick? Yang transaksi rutin ya, Pak? Iya, apa tuh? Sebutkan satu dulu. Pendapatan jasa giro bank BCA. Ya, betul. Safa, selain pendapatan jasa giro bank, apalagi yang harus kita jurnal di tanggal 1? Ada Safa? Ada Pak, bentar. Selain jasa giro bank. Apalagi? Gaji karyawan Pak, sama Ya. ADN. Sebutin satu aja. Apa? Satu-satu aja. Gaji karyawan. Gaji karyawan. Oke, lanjut. Lisna. Apalagi? Pendapatan dan biaya. Apa? Pencatatan pendapatan dan biaya dari bank. Pencatatan pendapatan dan biaya dari bank. Biaya dari bank. Ya, apa biaya dari bank teh? Biaya dari bank teh apa? Biaya administrasi, Pak. Biaya administrasi. Berarti pendapatan. Biaya administrasi bank. Oke, udah keluar 3 ya. Pendapatan jasa giro, terus biaya administrasi sama gaji. Nah, apalagi itu? Inas. Jasa giro bukan Pak? Jasa giro. Ya, betul. Nah, itu ya. Jasa giro, administrasi, kemudian pajak atas jasa giro tersebut. Ya, jadi itu 3 jurnal wajib ya. 3 jurnal wajib. Kita punya berapa bank nih, Novia? Dua bank, Pak. Bank apa aja? Bank BCA sama Bank Mandiri. Bank BCA sama Bank Mandiri. Oke. Zakiul. Iya, Pak. Berarti kalau ada 2 bank, jumlah jurnalnya ada berapa nih? Kalau tadi setiap awal bulannya ada 3. Kan dari setiap bank itu berarti 3 jurnal ya minimal ya, yang rutinnya. Berarti kalau 2 bank berapa jurnal? Berarti 6, Pak. 6 ya.
Oke. Michael. Nggak ada Michael ya. Lanjut ke Jacinta. Ya, Pak. Tanggal 1 hari apa? Tanggal 1 Maret hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa libur nggak? Enggak, Pak. Makanya sih baru juga kemarin kamu. Libur, Pak, tanggal merah. Tanggal merah ya. Tapi harusnya jadi tanggal berapa nanti? Tanggal 2. Ya, tanggal 2 ya. Karena tanggal 1-nya libur. Oke, kemudian apa lagi nih? Yang rutin. Anissa Febrianti. Tadi yang masalah bank udah ya. Yang masalah bank itu jasa giro, kemudian administrasi sama pajak giro. Ada 6. Anissa Febrianti. Iya, Pak. Apalagi nih? Pembayaran BPJS. Gaji udah belum? Gaji dulu kali ya? Kalau gaji sama bayar BPJS duluan siapa? Kalau gaji setiap tanggal berapa sih? Gaji dibayar tanggal berapa? Gaji dibayarnya tanggal berapa? Ada kan kebijakannya ya? Gaji dibayarnya tanggal berapa? Ada nggak sih? Atau nggak ada? Tanggal 1. Tanggal 1 ya. Berarti kita kalau gajian itu ya, kan tanggal 1, kan tanggal 1-nya libur ya. Kira-kira menurut Anissa dipercepat atau diperlambat? Kalau gaji. Anissa. Diperlambat. Oh, diperlambat ya. Coba kita ke Adela. Hadir, Pak. Adela, kalau gajian mendingan lebih cepat apa lebih lambat, Adela? Terlambat. Terlambat. Ternyata di sini kaya-kaya ya. Wulansari. Ada Wulansari? Nggak ada ya. Adrian ada? Hadir, Pak. Kalau gajian tuh yang bagus, yang cepat apa yang lambat? Yang cepat, Pak. Yang cepat ya. Yang benar tuh itu ya. Masa gajian mau ditelat-telatin? Emang kamu oh mungkin kalian mah orang kaya semua ya. Nah, jadi kalau misalkan bulan Maret tanggal 1-nya libur, berarti dikasih dikasih gajinya tanggal berapa? Berarti, Adrian. Tanggal 1 kan libur, berarti dibayarnya tanggal berapa nih, Adrian? Kapan, Pak? Tanggal berapa? 28. 28 apa? Ini kita mau bayar gaji Maret. Gaji Pak, sorry Pak. Apa? Bulan apa Pak? Maret. Iya kan kita udah masuk bulan Maret nih. Mau bayar gaji tanggal 1 kan? Masalahnya tanggal 1 itu libur. Berarti kita harus lebih cepat bayarnya kan tadi kamu bilang gitu. Nah tanggal berapa kalau lebih cepat itu maksudnya? Tanggal 26. 26? Iya, 26, Pak. 26 hari apa itu? 25. 25 Pak, 25. Kenapa nggak 28?
Oh iya 28 benar Pak. Hari Senin ya. Oke, Novi. Hadir, Pak. Hari apa? Tanggal berapa? Bayar gaji. Tanggal 28, Pak, hari Senin. Emang 28 nggak libur apa? Libur nggak sih 28? Oh, 28 emang tanggal merah gitu ya, Pak? Lah, kan saya yang nanya ke kamu, malah kamu nanya lagi ke saya. Ini lucu kamu. Lah, kamulah yang cek. Berarti tanggal 28 merah enggak? Kan pertanyaannya gitu, kamu mah. Oh, tanggal 28 nggak merah kan ya, Pak? Enggak. Heriani, Maya, kamu temu gak kalender gitu? Heriani ada? Hadir, Pak. 28 libur tuh sih. Hadir, Pak. Ya, Heriani libur nggak? Tanggal 28. Libur, Pak. Tanggal merah. Tanggal merah ya. Jadi tanggal berapa harus? Libur. Tanggal 25. 25 ya. Kenapa nggak 26? Tanggal 26 hari Sabtu. Libur. Merah. Libur. Iya, libur ya. Jadi tanggal 25 ya. Nah, itu nanti nanti kalian ditambah ya, jurnal bulan Februari ada 1 jurnal lagi ya, pembayaran gaji. Dika. Ada Dika? Ya, Pak. Ada, Pak. Jadi kalau gaji itu yang bagus yang lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat ya, kalau misalkan uang mah di luar negeri lebih cepat ya. Nah, jadi kebijakannya gitu ya. Kalau misalkan nggak ada kebijakan, ya kita yang yang bikin kebijakan, gitu. Kita yang bikin kebijakan, ya kan kalau kita manusia ya kalau misalkan dalam hal uang ya tentu kita pengen lebih cepat. Jadi gaji yang bulan Maret itu kita bayarkannya di 25 Februari. Alasannya apa? Ya karena tanggal 1 Maretnya libur. Kemudian tanggal 28-nya juga libur. Tanggal 27 libur. 25 libur, 26 libur, jadi 25 Februari gitu. Ya. Jadi mulai sekarang pada saat mau menjurnal sambil lihat kalender. Tapi kalendernya bukan kalender HP ya. Nggak tahu kalau di kalender HP kalian itu ada tanggal merahnya nggak? Kalau di kalender HP saya emang nggak ada ya. Jadi saya lihatnya di kalender ini, kalender kalender negara gitu, biar kita lihat hari liburnya tanggal berapa aja. Kalau di bulan Maret hari liburnya cuma 1 ya, tanggal 1 aja. Di bulan April tuh ada tanggal 15. Di bulan Mei itu liburnya banyak. Jadi hati-hati. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu kali ya. Untuk yang lainnya, Bapak mau nanya. Ya silakan, Zakio. Itu yang transaksi di tanggal 18 bukannya bebannya, Pak? Kan si tagihannya udah dihapus tadi. Ya, betul. Ya, makanya kan tadi saya bilang Januarinya udah dibenerin, yang Februarinya silakan disesuaikan gitu ya. Yang hutangnya hapus, terus yang hutangnya diganti jadi beban ya. Sama tuh yang BPJS juga gitu ya. Jadi hati-hati yang BPJS sama yang listrik, yang Februari barangkali ada yang belum diubah, silakan diubah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya. Kan yang tugas ketiga itu nama akun kan otomatis ya, Pak. Saya udah masukin rumusnya, Pak, tapi nggak otomatis, Pak. Nggak muncul nama akunnya, Pak. Nggak muncul nama akunnya. Ya pakai rumus VLOOKUP. Jadi nanti dari kamu pakai laptop nggak ini? Zoom-nya. Iya, Pak, pakai. Coba di stop share screen sih, Pak. Silakan. Siapa Audia buat share screen. Jadi ceritanya kita pengen masukin nomor akun. Nomor akunnya kita manual, nama akunnya otomatis.
Caranya kira-kira gimana? Belum ya, belum muncul. Kayaknya ada masalah nih Aulia, yang punya kamu. Kita coba minta yang lain aja ya. Nah, muncul. Nah, kenapa ya pakai rumus if or rumus if sama dengan D7? Itu nomor akunnya manual nggak? Coba ke D dulu, D7 coba. Oh ya, nomor akunnya drop list, betul. Sebenarnya di kebijakannya harus drop list nggak sih? Kayaknya di soal itu nomor akunnya kita mintanya manual ya. Nomor akunnya kita manual, berarti drop list-nya dihapus aja. Kalau di soal itu disebutin nomor akunnya kita manual. Nah, ya, udah manual. Sekarang ke C7. Coba kita lihat sheet daftar akun. Aulia, daftar akun. Nah, di daftar akun ini kita harus tukar dulu nih, nama akun sama nomor akun. Ini nama akunnya di row B, nomor akun di row A. Silakan. Ya. Baru sekarang lihat jurnal umum. D7 silakan ditulis rumusnya sama dengan if kurung buka itu D7 ya. D7 sama dengan ya if kurung buka D7 sama dengan petik 2 kali titik koma
titik koma itu ya. Value if true-nya ya ketik lagi 2 kali. Ketik 2 kali. Wait. Oh iya benar. Pada titik koma lagi. VLOOKUP. VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka udah masuk. Lookup value-nya ya D7. Titik koma. Table array-nya di daftar akun ya. Daftar akun. Ya, silakan dari A ke B berapa? Dari A1 gitu ya. Jangan lupa di absolutin. Titik koma. Call index number-nya 2 ya. Kemudian range lookup-nya false ya, titik koma false. Terus kurung tutup. Kita coba berhasil kah? Di antaranya. Nah, betul ya. Tinggal di copy ke bawah. Seperti itu, tinggal dirapih-rapih saja, monggo nanti. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Jadi waktu saya masukin rumus saldo rekening untuk Bank BCA, itu hasilnya 0 terus, Pak. Giliran yang di Bank Mandirinya berhasil. Coba share screen. Yang bulan itu yang ini ya, saldo akhir rekening Bank BCA. Mana rumusnya? Sum if jurnal umum C8 E45. Kenapa E45? Lihat di jurnal umum. C berapa tadi? C8 ya. Sampai E45 harusnya masuk. Nah, terus lihat lagi rumusnya, rumus saldo rekening lagi, lihat lagi. Enggak, terus Bank BCA. Terus jurnal umum E8 E45. Benar sih, dikurangi sum if jurnal umum F8 H45. Kok F sama H sih? FGH. Coba lihat di jurnal umum. Lihat jurnal umum lagi. FGH. Oh iya benar-benar ya. C sampai E, F sama H. Terus lihat lagi rumusnya di saldo rekening. F8 H45 Bank BCA. Jurnal umum H8 H45. Benar ya kalau lihat dari C8 E45. E8 E45. Coba lihat di jurnal umum lagi.
Kayaknya tulisan Bank BCA-nya nih yang masalah. Coba lihat di jurnal umum. Bank BCA. Itu teh bank spasi BCA kan ya? Iya, Pak. Coba lihat lagi di saldo rekening. Kita ulang lagi rumusnya. Kita ulang lagi sama dengan sum if. Kita ulangi lagi, hapus dulu semuanya biar kita pastiin benar dulu ya. Sama yang Bank Mandiri juga, Pak. Lah kan Bank Mandiri udah cenah. Oh, yaudah. Jadi, Kamu mah nunggak masalah dimasalahin. ya Pak. Yang masalah aja nanti. Sum if kurung buka ke jurnal umum. Oh, paham. Ya, sok. Kas di tengah ya C berapa tuh? C8 sampai ke E ya. Sampai bawah banget aja, soalnya kan ini bukan Januari aja. Ini kan saldo akhir. Sampai E100 gitu. Dari berapa? C8 sampai berapa terserah lah. Udah, titik koma, kriteria dulu kali. Itu C8 E216 udah. Ya, Pak. Oh, berarti ke Bank BCA dulu ya? Iya, kriterianya kan petik 2, B-nya gede. BCA-nya besar 3-3-nya. Jurnal umum. Yang E ya. Berarti E8 sampai E216. Terus kurung tutup. Dikurangi yang debit, yang kreditnya sekarang. Kurangi sum if. Kriterianya dari F ya. F sampai H. F8 sampai H216 gitu ya. F8 sampai H216. Terus titik koma kriterianya Bank BCA. Titik koma lagi, sum range-nya yang H. H berapa tuh? H8 sampai H216. Di enter aja ya, Pak, langsung. Iya, silakan. Masih 0 ya. Itu mungkin format selnya coba. Diklik kanan. Format selnya angka enggak?
number ya, separator gitu. Coba kamu di jurnal umum coba di paling bawah kamu jurnal coba. Di debitnya Bank BCA aja. Di C ya, C46. C46. Berapa nilainya, misalkan 1 juta gitu. Coba lihat di saldo rekening banknya. Yang debitnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Nggak minus ya. Luar biasa. Berarti lihat di daftar akun. Coba ke daftar akun. Bank spasi BCA. Sudah benar ya. Coba lihat yang saldo rekening Bank Mandiri. C8 E8 Kenapa yang Bank BCA nggak mau ya? Bank BCA. Ini Bank Mandiri. Coba yang Bank BCA-nya diganti misalkan coba lihat ke jurnal umum dulu. Misalkan bangun, ke saldo rekening bank. Saldo rekening bank. Itu kriterianya Bank BCA jadi bangunan aja ganti. Enter. Itu benar ya. Berarti salah di nama daftar akun. Coba ini di back lagi yang Bank BCA tadi. Itu salahnya. Yang tadi yang saldo rekening bank udah di ando dulu belum? Saldo rekening banknya. Jangan yang bangunan tapi yang BCA lah ini ya. Udah. Kita lihat ke daftar akun. Daftar akun. Ya. Kamu yang di A7 itu ditulis lagi. Itu hapus semuanya. Hapus dulu semua. Bank BCA-nya hapus. Enter dulu ke A7 lagi, Bank BCA tulis. Enter. Kita lihat saldo rekening bank. Berhasil kah? Kita lihat saldo rekening bank.
Masih luar biasa. Jurnal umum. Ke atas Bank BCA, itu benar apa salahnya? Nah, itu nomor akunnya kok hilang ya? Iya, Pak, jadi Coba lagi lihat di daftar akun, nomor akunnya harusnya berapa? Satu 201. Coba ke sebelah kiri, yang apa tuh namanya C, yang C10. Coba kamu manual tulis Bank BCA. Enter. Apa? Itunya dihilangin dulu, drop listnya. Kan itu nanti nggak akan ini kan. Drop listnya dihilangin dulu semuanya yang itu. sudah, Pak. Udah. Tulis Bank BCA udah. Itu Bank BCA-nya manual nggak? Yang C10-nya hapus lagi, Bank BCA tulis manual. Manual. Oh, kayaknya Bank BCA-nya ada 2 kali ya di daftar akun. Coba di search Bank BCA. Kontrol F. Daftar akunnya, Pak. Nah, di situ. Kontrol F Bank BCA. Enter. Ada lagi nggak? Find next. Nggak ada, Pak. Wow. Transaksi. Jurnal umum lagi. Jurnal umum lagi. Coba kebawahin Bang, di daftar akunnya kebawahin. Terus ke bawah, paling bawah. Jurnal umum lagi. Kayak gini sekarang. Nanti kamu dicoba ini dulu ya. Tukar dulu. Ya. Nanti tukar dulu sesuai sama instruksi. Rumusnya sih udah benar ya kalau yang saya lihat itu. Nanti sesuai instruksi dulu, nanti nanti dimasukin lagi rumusnya. Gitu ya. Baik, Pak. Diubah-ubah dulu yang tadi aja. Oke, nanti kalau ini di WA aja. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Nggak ada? Yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh
WA aja ya. Jangan lupa nama filenya diganti dulu ya, jadi pertemuan 3. Untuk pengerjaannya, hasilnya bisa dikirim lewat email yang sudah ada di Google Classroom ya ke Bu Madina. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi